Kembali bersama saya Aiman Wicaksono di Rakyat Bersuara. Saya akan memberikan kesempatan pada mahasiswa. Oke, siapa namanya? Dari Jaket Kuning Universitas Indonesia. Silakan, Bung Sandi. Baik, terima kasih Mas Aiman dan abang-abang semua yang ada di depan. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama adalah... Satu aja tapi paling penting. Oke. Kita tahu bahwa salah satu proses yang masih bisa kita lakukan sebagai peserta pemilu nantinya adalah perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Apakah kita masih bisa untuk percaya kepada Mahkamah Konstitusi di tengah-tengah apa yang sudah ada dan kejadian-kejadian yang sudah sebelumnya? Dan satu lagi mengenai di tahun ini ada proses pilkada juga yang akan kita dapatkan. Kami ingin minta komitmen dari penyelenggara pemilu dan peserta pemilu juga yang mungkin nanti akan berkontestasi di ajang pilkada. Bagaimana kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan yang ada di proses pemilu kita 2024 ini. Terima kasih. Ya, ada pilkada, jangan lupakan ya. Sebelum ke Bung Rocky, saya berikan kesempatan kepada Pak Ketua Bawaslu. Tadi ada kegelisahan dari mahasiswa. Bagaimana kita bicara soal, kalau Mahkamah Konstitusi mungkin Anda nggak bisa jawab itu. Tapi soal pilkada dengan kondisi yang saat ini kita lihat, bagaimana kemudian bisa mengembalikan kepercayaan publik? Kita punya pengalaman pilkada 2020 pada saat COVID-19. Dan itu insya Allah berhasil dengan baik ya. Pemilih datang kepada di TPS banyak dan juga kemudian rekapitulasinya juga berkaca dari itulah kemudian si rekap muncul. Dulu upload C juga itu dimulai dari pilkada. Ketika pilkada berhasil, maka kemudian dianggap si rekap ini konversi itu bisa dilakukan di pemilu. Tapi pilkada kan hanya dulu 170 wilayah. Nah, sekarang kita punya pertanyaan. Sekarang pilkada seluruh wilayah, Pilgub, Pilwako, 514 kabupaten kota, plus 37 provinsi, Pilgub. Nah ini pertanyaan penting ke depan adalah bagaimana dengan situasi seperti ini, ya tentu pasti dengan evaluasi yang banyak dan kemudian perbaikan sistem. Nah ini yang harus kembali lagi, kalau alat bantu dibuat alat bantu lah. Sirekap maksudnya? Iya, jangan kemudian ini jadi alat bantu, jadi membingungkan banyak orang. Tapi kalau manual kan nggak bisa dipantau. Gimana cara mantau manual? Kecuali bisa. Saksi di lapangan offline. Bisa, makanya kalau si rekapnya itu yang paling penting apa? Yang paling bagus pada saat ini adalah upload C hasil. Itu paling bagus menurut kami. Jadi kalau itu tetap dilaksanakan, kami hanya merekomendasikan konversinya saja. Dan C hasil tidak akan mungkin direkayasa? C hasil nggak mungkin direkayasa. Kalau di foto, mungkin, Bung Adian? Mungkin. Iya. Enggak, jangan iya. Bukan, enggak gini. Gini Bang. Kalau mungkin enggak satu hasil direkayasa, mungkin. Ada enggak berapa banyak kertas C1 yang di tip X? Yang itu benar. Ya, benar. Bukan hanya di media sosial yang tidak bisa bertanggungjawabkan. Nah, kita juga C hasil itu sebentar saya tanya Pak. Iya. Bapak, saya juga melihat juga ada C hasil yang di tip X di daerah di Papua. Itu benar nggak? Yang mana? Di Papua? Iya. Di-upload apa enggak di Papua? Pertanyaannya. Itu ada di media sosial Papua Selatan di tip X. Di-upload apa tidak? Saya tidak tahu karena tidak disebutkan. Jadi Bawaslu tidak menemukan itu. Tidak menemukan, Bung Adian. Ya. Di beberapa tempat kelihatan coret-coretnya. Nanti sebentar. TPN sedang mengumpulkan bukti dan buktinya banyak sekali. Nanti kita akan berbantah-bantahan tentang bukti demi bukti yang sedang dilakukan. Tip X ini ya. Tip X dicoret yang segala macam yang kita anggap itu mencurigakan. Bawaslu tidak menemukan hal serupa sejauh ini. Yang mana? Tip X tadi. Tip X di Papua. Papua kan bukan tidak di upload. Beberapa tempat tadi banyak katanya. Enggak ada. Tidak ada. Oke. Iya. Baik. Iya, kita akan lihat nanti ke depan seperti apa tentu. Tapi pertanyaan yang kedua tadi, ada yang mau sampaikan lagi Pak Ketua Bawaslu? Kemudian kalau misalnya dianggap si rekap ini bermasalah, ya ke depan seharusnya yang hanya upload saja yang kemudian jadi pegangan kita. Upload C hasil. Dulu kenapa jadi masalah? Kenapa kemudian C hasil itu penting? Karena dulu C hasil ini banyak dicari para peserta pemilu dan caleg. Bang Adian mengalami, Bang Maman mengalami pasti. Itu mahal itu namanya C hasil itu. Tapi sekarang begitu diupload tidak ada lagi yang coba main-main lagi. Saya harus hargai nanti sebelum ke Bung Rocky karena Bung Maman harus pergi dari sini karena ada rapat. Nah, gue mau ngomong kalau sedikit aja. Oh, harus ada Bung Maman. Harus ada Bung Maman. Oke. Silakan. Soal Mahkamah Konstitusi tadi juga pertanyaannya bisa disinggung sedikit. Di mana diterangkan bahwa yang rekap itu informal,
yang manual itu formal? Di mana diterangkan? Undang-undang, Pak. Undang-undang 7 tahun itu. 2017 Oke. yang dipakai adalah manual rekapitulasi berjenjang. Oke, ngerti itu. Artinya bukan informal dan formal, legal atau tidak legal. Berarti yang rekap tidak legal. Ya, enggak gini. Alat bantu sebutannya Iya. yang, Iya, oke, yang alat dipakai untuk kemudian sampai ke tingkat pusat adalah manual rekapitulasi Oke, berjenjang. alat bantu. Jadi dia tidak vital. Sampai berdiri-diri. Tidak. Jadi dia tidak vital. Kalau Anda kesulitan napas, alat bantu bernapas itu vital. Jadi mengapa disebut sesuatu informal tetapi tidak bermakna itu? Karena dia cuma alat bantu. Lo justru alat bantu itu yang diperlukan sementara alat resminya belum ada. Kan berpikirnya begitu. Jadi ngapain mengatakan bahwa yang rekap itu nggak diperlukan? Lo dia legal juga. Bagaimana coba? Bingung kan sendiri? Itu soalnya tuh. Enggak bingung. Negara tidak mempercayai Gini. negara. Di dalam pikiranmu itu alat bantu itu tidak vital karena boleh diabaikan. Lu berhenti bernapas, diperlukan alat bantu pernapasan. Jadi vital alat bantunya. Bukan paru-parumu yang vital. Masalahnya nafasnya alat masih bantunya ada. vital. Jangan dibalik, suka balik-balik pernyataan. Enggak. Kalau sekarang Gini. Yang dipakai adalah manual berjenjang. Tahu itu, saya tahu. Manual berjenjang. Benar, Jadi alat bantunya, mana alat bantunya? Jokowi Gini. bagi nafas, aneh banget lah. Cara Jangan berpikir, kemudian enggak. gini ya. Itu logiknya aneh itu. Ya, saya terangin Nggak di mana logis. keanehan pikiranmu ya. Coba dengar ya. You anggap, kenapa you percaya pada yang manual? Karena you tahu akan ada perencanaan kejahatan. Setiap penundaan ada perencanaan kejahatan. Jadi dari awal Anda menganggap bahwa ini ada kejahatan, karena itu kalau dia direkap itu bisa ada kejahatan. Karena itu pindah ke yang manual. Kan begitu jalan pikirannya kan? Jadi semua yang rekap itu memang rencana kejahatan. Tetapi rencana kejahatan itu bukan di teknisnya. Bukan di 800 TPS. 800.000 TPS. Rencana kejahatan dimulai oleh 1 TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoblos oleh Jokowi sendiri tuh. That's the point itu. Jadi jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Itu dasarnya. Gua terakhir Kak, sorry Bang Refli. Silakan, Muhammad, ya. Penutup aja nih Kak. Pada prinsipnya bagi gua, kita menghormati semua yang disampaikan oleh teman-teman ataupun publik adalah bagian dari konteks pengawasan proses pemilu ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tapi satu hal yang ingin saya luruskan bahwa proses legal atau formal atau syariatnya itu ada proses perhitungan manual. Yang ingin saya sampaikan bahwa ini ada dua hal. Apa itu? Kalau sudah bicara formal atau bicara perhitungan manual, ada sistem di dalamnya yang dimana ada saksi-saksi dari masing-masing partai, masing-masing kandidat. Jadi biarkan teman-temannya Bang Adian di PDIP dan di Koalisi 03, teman-temannya Bang Refli di Koalisi 01, saksi-saksi dan kami di 02, kita pantau, kita kawal. Kalau ada potensi kecurangan, protes di TPS masing-masing, sekarang lagi masuk di tingkat kecamatan, persiapkan semua saksi, udah, saya pikir itu. Jadi bahwasanya ada kontrol publik, monggo silakan, bagian dari proses demokrasi ini. Jadi saya pikir itu saja, dan saya mohon maaf Bang Aiman, nggak bisa sampai kelar, sekali lagi mohon maaf, karena kasih, saya harus rapat mengawal seluruh kursi-kursi, karena insya Allah kita ingin bareng-bareng sama Bang Adian nanti, insya Allah. Makasih. Belum pengumuman. Bung Refli, nanti silakan Bung Rocky nanti tambahkan. Ada Ya, Bung terima kasih ya. Kodari Saya juga. sengaja menikmati perdebatan yang nggak jelas ini. Ini omon-omon semua ya sebenarnya ya. Oke. Sorry. Makasih Bung Makanya Maman. dari awal ya saya tidak tertarik untuk melihat proses kecurangan itu hanya dari satu sisi saja, yaitu sisi pencoblosan dan kemudian pasca pencoblosan. Makanya kalau saya menghitungnya, kalau kita TSM itu mulai dari pra pencoblosan, kemudian pencoblosan pada hari H, dan kemudian pasca pencoblosan. Dan itu catatan-catatan dan evidence-nya ada semua. Mulai dari misalnya putusan Mahkamah Konstitusi, sidang DKPP, wanita emas, bansos, BLT,
ya, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu kan semua tersebar. Nah, pada saat pencoblosan kita bicara angka-angka yang tidak wajar yang sudah beredar di media-media sosial dan bahkan WA-nya dikasih ke pribadi misalnya ke saya. Saya banyak tuh terima-terima WA, kesalahan-kesalahan menuliskan. Nah, tadi saya ada satu hal yang menarik tadi. Kenapa untuk Pilpres kok nggak bisa diubah di tempat? Yang bisa mengubahnya hanya KPU kabupaten kota. Nah, disitulah logika algoritma kemudian muncul. Artinya ini jangan diganggu dulu penghitungannya. Kalau sudah di KPU kabupaten kota, nah itu kan beda lagi. Koordinasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi paham ya? Kenapa untuk tadi ya? Saya tanya Itu pertanyaan ya, kenapa Pilpres tidak bisa? Kenapa untuk Pilpres hanya bisa diubah di kabupaten kota kalau ada kesalahan, sementara untuk Pileg bisa di tempat. Itu menarik. Nah, karena itu menurut saya memang ya, tadi ditanyakan soal Mahkamah Konstitusi. Kalau ditanyakan kepada saya, apakah saya percaya kepada Mahkamah Konstitusi? Enggak percaya saya. Terus terang saja, enggak percaya. Cuma masalahnya adalah kita punya mekanisme yang sedikit. Mekanisme di DPR hak angket is okay, tetapi tidak memutuskan hasil pemilu bisa berubah, begitu. Tapi angket di DPR kalau memang jadi, itu akan menjadi bahan bukti tambahan karena melakukan penyelidikan. Yang kecil juga peluangnya ada di Bawaslu. Bawaslu itu 14 hari kerja, sekarang sudah tanggal berapa? Bung Refli, saya mau tanya soal ini. Itu kan algoritma luar biasa loh. Ya. Itu tim Anda setidaknya, Bung BW yang kemudian menyampaikan, menemukan fakta seperti itu. Jadi gini. Lompat seperti kutu loncat tadi. Kita ini banyak. Tapi itu simulasi ya tadi? Ya, banyak mendapatkan masukan dari pakar-pakar IT, pakar cyber intelligence dan lain sebagainya. Nanti kita kumpulkan semua evidence itu. Pada saatnya kita akan kompilasi. Tetapi yang kita tuntut sekarang ini sebenarnya kita nggak berpikir dulu, wah ke MK dulu, lalu Bawaslu dulu. Enggak. Yang kita tuntut adalah transparansi di KPU. Salah satunya adalah ayo kita sama-sama lakukan audit forensik terhadap sistem IT di KPU. Baik IT yang terkait dengan Sirekap maupun IT input manual. Memang kita bisa kawal terus dari input di TKP misalnya, ya kan? Lalu sampai kemudian KPU kabupaten kota, KPU provinsi, KPU nasional konsisten. Nah, tadi karena ikan itu juga input elektronik juga, bukan manual dalam pengertian kita hanya melihat manualnya. Iya, enggak, ini logika yang kemudian tadi disampaikan oleh Bung Maman ya, Bung Maman tadi sudah lewat. Dia bilang begini, kalau Sirekap jangan dilihat karena itu alat bantu. Meskipun Bu Rocky tadi punya pendapat lain, nanti silakan sampaikan. Kita lihat di manual. Kalau manual nggak usah ada kekhawatiran karena ada banyak saksi di sana, kabupaten, kecamatan, kabupaten kota dan seterusnya. Jadi nggak mungkin ada kecurangan. Saya jawab dulu. Silakan. Ya itulah logika itulah yang akan dikembangkan seperti 2019. Anda bayangkan ya, kita disuruh menolak Sirekap yang triliunan proyeknya. Padahal gara-gara Sirekap dan hitung cepat itulah kemudian deklarasi muncul. Ya kan sudah ada deklarasi tanggal 14 kemarin. Lalu berdasarkan hasil yang ilegal deklarasinya. Berarti deklarasinya ilegal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita dipaksa untuk memelototi 823.220 unit. Anda bisa bayangkan siapa yang sanggup melakukan pemelototan itu? Makanya kalau kita bicara tanggung jawab negara, saya luruskan yang namanya KAP itu State Auxiliary Agency. Ya. Jadi lembaga negara tambahan, tetapi dia adalah representasi dari negara walaupun dia independen. Nah, lalu kita disuruh mengawal sendiri, padahal itu tugas dan tanggung jawab negara untuk memberikan hasil yang sebenar-benarnya dan sesolid-solidnya. Karena itu, terakhir ya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa rekap manual pun tidak bermasalah. Itu kuncinya. Kalau saya menduga, ini baru dugaan yang kemudian akan kita buktikan ke depan. Modelnya adalah di-set terlebih dahulu angka dan presentasinya, kemudian ada yang memperkuatnya, kemudian hitungan Sirekap yang berproses persentasenya itu menyesuaikan dan konsisten terus-menerus, dan terakhir kemudian dihantam dengan manual yang katanya konsisten dengan angka yang sudah di preset itu. Itu keyakinan saya, tetapi sekali lagi Bentar, gimana? itu Pelan-pelan. Gimana? Jadi di-set dulu,
Ya, ini analisis, analisis, ya. oke, Analisis silakan. saya sebagai lawyer. Ah. Ya. Gini, kita ingin meyakinkan bahwa kita akan menang. Karena itu saya sudah sewa, ya kan, stadion 2 hari sebelumnya. Itu kata Tempo kan? Oke. Saya sudah set alat-alat untuk ngomong-ngomongnya. Yang kata teman saya yang biasa bikin pertunjukan, nggak bisa itu disiapkan hanya 2 jam. Hanya bisa disiapkan sehari sebelumnya dan sewanya 2 hari sebelumnya. Artinya saya sudah tahu bahwa saya akan menang pada tanggal 14 sebelum, ya. Nah, karena itulah kemudian kita menduga bahwa ada sebuah desain untuk menentukan dulu hasil pemilunya. Makanya saya tadi katakan ada anggota KPPS datang kepada saya, lalu dia berhasil membuka yang namanya Sirekap pada pukul 13, padahal belum dilakukan rekapitulasi, belum dilakukan penghitungan suara. 13 waktu Indonesia Barat itu. Ya. Dan TPS-nya di Indonesia Ya, Barat. Indonesia Barat, 4 Oke. provinsi di Sumatera dan 1 provinsi di Jawa. Dia melihat sudah ada isinya itu barang. Sirekap itu ada ribuan katanya TPS ada isinya. Dan itu Anda sudah dapatkan dan Anda akan laporkan nanti. Iya, itu untuk bagian dari Mahkamah bagian Konstitusi. dari Oke, baik. Itu kan argumentasi nggak apa-apa, itu kita. data Anda. Silakan. Ya. Bung Kodari punya pendapat soal ini? Pertama soal bahwa sudah menyiapkan acara deklarasi atau acara perayaan dan sudah pesan perlengkapan segala macam, itu jawabannya gampang sekali. Bahwasanya kita sudah melihat dari indikasi hasil survei ya dan analisa-analisa lainnya bahwa 02 akan menang. Dan sebaliknya saya mau mengatakan begini, kalau 01 tidak menyiapkan dan tidak pesan alat band, 01 sudah memperkirakan dia akan kalah gitu loh. Karena kalau dia akan memperkirakan akan menang juga udah pesan juga. Begitu kan? Ya kan begitu. Jadi dari survei begitu ya? Anda, Dari Kodari ini sekali. sebenarnya tim sukses, Anda tim sukses 02 atau ahli sih sebenarnya? Lah, Nggak saya- terus terang dong. Saya tim sukses 01, Anda 02. Gini, saya diundang Nah, di Anda sini, tim saya sukses nggak tahu. 02 enggak? Gini, saya ini Ataukah Anda diundang bagian oleh dari konspirasi itu? iNews untuk Saya berbicara tanya, Anda sesuai konsisten dong. dengan apa yang Anda diberikan konsisten kepada dong. saya. Anda konsisten. Kalau Anda menjadi Nggak penting, bagian dari nggak konspirasi penting, itu, nggak penting, katakan di publik. nggak penting. Saya Kodari yang pertama Nggak kali penting. mempromosikan Prabowo penting. Jokowi untuk menjadi pasangan, dan saya menginginkan Prabowo Jokowi untuk bersatu dan memenangkan pemilihan di Indonesia. Omong dong. Nggak penting Jangan itu. kemudian Nggak Anda penting. membela 02, tetapi Anda tidak berani deklarasi bahwa Anda pendukung 02. Nggak penting itu. Semua Itu dong. orang sudah tahu. Jantan dong, jantan. Jadi orang jangan pengecut. Anda. Semua orang sudah tahu bahwa saya ketua umum gerakan sekali putaran. Kenapa Anda masih nanya? Berarti Anda kurang gaul. Minta maaf. Sesuatu yang sudah diketahui semua orang, Anda masih bertanya kepada harus saya. dibedakan. Itu kan Anda bisa bilang omon-omon, ormas dan lain sebagainya. Anda bilang Loh, saja kalau saya Anda ini tim aktivis. sukses 02. Saya juga Masalahnya gini, analis, saya protes. juga peneliti. Anda diundang sebagai apa di Soal sini? Anda memberikan Kodari, identitas Anda diundang kepada sebagai apa di saya, sini? terserah saya. Anda Nggak tahu diundang saya sebagai apa? diundang. Ini wilayahnya Diundang sebagai apa di sini? Ainus yang undang. Diundang sebagai apa? Sebagai apa ya? Bukan wilayah saya, ini wilayahnya Ainus. Diundang Jangan Anda sebagai Bung marah. Kodari apa? tadi tanyakan, apakah Anda mau menyatakan bahwa Maksud Anda bagian saya, dari jangan 02? Jadi begini, ya. saya Iya atau tidak itu? Ada aktivis, pengamat, peneliti. ada ahli yang kemudian berpura-pura independen, tetapi dia menjadi bagian dari konspirasi itu. Itu yang saya tentang. Karena itu Refli Harun mengatakan saya bagian dari 01. Saya jujur mengatakan tidak main di belakang, main di depan. Ya. Oke. Bung Kodari Ya, silakan. oke, jadi balik lagi ya. Anda Saya mau berdiri cuma juga bisa nggak apa-apa? menjawab itu dulu. Anda mau berdiri juga nggak apa-apa, Nggak gitu. perlu, nggak perlu. Udah cukup kok. Dengan kalimat saya sudah mengatakan dengan jelas. Nah, saya sekarang mau nanya kepada Bang Bagja nih sebagai Ketua Bawaslu. Kalau dibilang kemudian ada pelanggaran-pelanggaran, sebetulnya definisi pelanggaran dalam pemilu dan hasil pemilu itu apa sih? Mohon dibantu dijelaskan supaya kita jelas ini definisinya. Pelanggaran itu jika kemudian melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Ada pelanggaran, ada 4 jenis pelanggaran: pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan pelanggaran hukum lainnya. Ada yang sebelum, tadi sudah disebutkan Bang Refli, ada yang sebelum, ada yang sedang, dan ada yang sesudah nanti. Pada saat nanti, misalnya sekarang ada setelah penghitungan suara, ada masalah apa tidak? Kemungkinan tindak pidananya ada. Apa misalnya? Tadi bisa juga suaranya di transfer kanan kiri depan belakang, bisa saja. Nah, itu bisa kejadian. Itu pelanggaran-pelanggaran yang diatur. Nah, pelanggaran ini harus memenuhi syarat formil dan material. Pertama, syarat formilnya apa? Syarat formilnya alat buktinya ada, kejadiannya ada, saksinya ada,
pelakunya ada, dan itu harus dibuktikan dan harus precise. Ya nanti pasti Bang Rocky protes ini. Yang bisa dibuktikan nanti ini nggak bisa Nanti saya berikan dibuktikan, ya, susah. kesempatan. Oke. Kalau kita kemudian lari dari pembuktian akan jadi permasalahan. Oke, Nah, baik. itu Membuat aplikasi yang bikin gaduh pelanggaran nggak? ya silahkan saja dilaporkan, tidak ada masalah. Iya, Nah, itu pelanggaran yang bisa membatalkan hasil pemilu atau bisa membuat pemilu diulang itu pelanggaran yang mana? pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif. TSM. Ya. Oke. Seperti apa TSM? Nanti kita akan. Jangan disederhanakan. Apakah ini juga problem hukum atau tidak? Pasal 32 ayat 1 dan pasal 48 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, membunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Sirekap. Dia melanggar hukum. Merubah, mengurangi, memberikan data palsu, tidak benar, membohongi publik, problem hukum. Ya, Sebentar, Ya. itu tidak termasuk dalam pelanggaran pemilu. bukan. Betul, tapi dia pelanggaran hukum. Yang ketika dia punya kekuatan hukum bisa berdampak pada legitimasi pemilunya. Jadi jangan disederhanakan seperti itu. Bahwa ada rangkaian kebijakan lain, produk undang-undang lain yang dia berkaitan dengan yang lain. Kalau kemudian bisa dibuktikan bahwa KPU menyebarkan kebohongan publik karena menggunakan alat transmisi elektronik untuk menyampaikan angka-angka yang tidak benar, oke? Rontok nggak yang lainnya? Rontok, walaupun dalam undang-undang pemilu tidak masuk kategori pelanggaran pemilu. Tapi inilah kejahatan pidana yang berdiri sendiri, yang vonisnya bisa berdampak pada legitimasi hasil pemilu. Demikian. Oke. Vonisnya enggak. Kemudian apakah bisa membatalkan hasil pemilu? Ya enggak. Gini, batalnya hasil pemilu tidak cuma karena satu. Nah, Tidak cuma karena dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu jelas nanti sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Kemudian pelanggaran hukum pidana lainnya, apakah membatalkan hasil pemilu? Dia tidak membatalkan secara serta-merta, tetapi dia mengurangi legitimasi hasil pemilunya. Silahkan kalau itu kami. Loh, iya dong. Dan ini kan semua sudah tahu. Kenapa orang berani berbuat Ada perbedaan tafsir hukum di sini. Bukan. Ya. Enggak, Bukan, yang jelas disebutkan sebagai membatalkan pelanggaran. hasil pemilu bukan Enggak. kemudian Undang-Undang ITE. Semua orang berani. Kenapa semua orang berani berbuat curang? Dalam konteks ini, main curang habis-habisan. Karena waktunya cuma 3 hari. Tanggal 20 Maret. Kesimpulan sudah dibacakan. Partai politik yang keberatan cuma punya waktu 3 hari untuk Untuk ke menyampaikan. MK. Ya. Ya. Di luar itu lancar. Dan itu berat. Dan orang bermain dalam wilayah yang sangat sempit ini. Itu loh. Makanya saya bilang, pertarungan kita tidak cuma gugat-menggugat dalam konteks pelanggaran pemilu, tapi kita akan bertarung dalam undang-undang dan peraturan Oke. hukum lainnya. Baik, kita akan segera kembali saat lagi. Tetap bersama kami Rakyat Bersuara. Kita akan masuk ke sesi terakhir. Saya akan kembali saat lagi.